Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidah Lubis, NIM 0601212028, jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali tugas filsafat ilmu saya bagian bab yang kedua, mengenai metode filsafat. Sebelum masuk kepada metode filsafatnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pengertian metode filsafat. Bagian A, pengertian metode filsafat. Nah, menurut KBBI, kalau metode itu ialah suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaannya guna untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Secara terminologi, metode itu suatu upaya yang bersifat ilmiah dengan caranya yang teratur serta sistematis, supaya kita mudah untuk memahami suatu objek yang akan dipermasalahkan. Metode filsafat itu suatu cara kerja menurut sistem aturan tertentu yang berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut sudut pandang tertentu ataupun pemikiran filsafat. Herodotus juga mengatakan bahwa filsafat itu perasaan mencintai ilmu tentang pikiran dengan memperoleh pengetahuan, khususnya dari pemikiran itu sendiri. Sedangkan menurut Plato, menganggap filsafat itu sebagai suatu gairah ataupun keinginan untuk mengetahui pengetahuan yang lebih tinggi. Dan Aristoteles juga menyebutkan bahwa filsafat itu ialah ilmu tentang kebenaran. Dan yang selanjutnya itu adalah bagian B-nya, itu metode filsafat. Metodologi filsafat keagamaan Islam itu terdapat beberapa metode dalam filsafat keagamaan. Ada 3 metode dalam mempelajari filsafat keagamaan Islam, yaitu yang pertama metode Bayani, yang kedua metode Irfani, serta yang ketiga metode Burhani. Filsafat agama itu suatu penyelidikan filosof terhadap tema-tema ataupun konsep-konsep utama dalam tradisi keagamaan. Diskusi filsafat semacam ini sudah berlangsung pada zaman kuno dan dapat ditemui dalam manuskrip ataupun manusia tertua yang berkaitan dengan filsafat. 1. Metode Bayani. Metode Bayani itu ialah suatu metode pemikiran khas Arab yang dimana menekankan kewibawaan teksnya itu langsung dan didukung oleh penalaran linguistik yang ditarik oleh kesimpulan dari perspektif agama. Tujuan metode Bayani itu ialah aspek teknologi ataupun pencarian secara klasik. Bayani ini memiliki 2 arti. 1. Sebagai aturan interpretasi pidato, ataupun yang kedua syarat-syarat untuk menciptakan ucapan. Yang kedua ini metode Irfani. Metode Irfani ini salah satu model penalaran yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Epistemologi ini digunakan dalam masyarakat Syufi, berbeda dengan epistemologi Burhani yang dikembangkan ataupun digunakan dalam keilmuan Islam pada umumnya. Irfani ini akar bahasa Arab yang berarti pengetahuan, tapi Irfani ini berbeda dengan sains Irfani yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman, sedangkan sains itu mengacu pada pengetahuan yang diperoleh melalui transformasi ataupun rasionalitas. Oleh karena itu, istilah Irfani itu dapat dipahami sebagai wahyu ilmu yang diperoleh melalui penyinaran dari Tuhan kepada hamba-hambanya dalam wujud spiritual ataupun dasar cinta. Tujuan Irfaninya itu aspek estetis syariat yang telah dikembangkan. Yang ketiga, metode Burhani. Burhani ini ialah suatu pengetahuan berdasarkan prinsip logika. Secara sederhananya bisa diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenarannya. Posisi melalui pendekatan deduktif yang mengalirkan posisi yang satu dengan yang lainnya, yang telah dibuktikan kebenarannya secara aksiomatik. Pengetahuan didasarkan pada prinsip-prinsip logika, membangkitkan kesadaran akan kekuatan akal yang diwujudkan melalui argumen yang logis.
Burhani ini dengan kata sederhananya hanya dapat dipahami sebagai kegiatan reflektif untuk menentukan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduktif dengan mengaitkan satu proposisi dengan dalil yang lain yang telah dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya itu bagian C, metode filsafat. Dalam sejarah filsafat 1. Metode kritis. Metode ini untuk menganalisis istilah ataupun pendapat aturan yang dibuat orang lain adalah suatu metode yang menjelaskan keyakinan ataupun menunjukkan kontradiksi dengan mempertanyakan dialog, mencermati ataupun membersihkan dan mengingkari esensi siapa yang akhirnya ditemukan. Plato dan Socrates ialah para filosof yang menggunakan ataupun mengembangkan metode ini. Metode ini ialah metode analisis istilah yang pendapatnya kemudian dikoordinasikan dalam penafsiran. Prinsip-prinsip metodologisnya ini untuk menjelaskan berbagai keyakinan ataupun kontradiksinya. Ciri-ciri karya Plato itu: 1. Mengenai sifat Socrates dalam karya-karyanya yang ditulis di masa mudanya. Plato selalu mengambil kepribadian dan komposisi Socrates sebagai tema utamanya dalam esainya. 2. Dalam bentuk dialog, hampir semua karya Plato ditulis dengan nada dialog. Bab 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta ialah pemikiran asli yang ditulis dalam huruf isu. Oleh karena itu, menurutnya jika berpikir menulis yang paling tepat adalah menulis dalam bentuk dialog. Yang ketiga, kebenaran mitos Plato. Menggunakan mitos untuk menjelaskan ajarannya sebagai sesuatu yang abstrak ataupun penuh. Berhak mengklasifikasi karya-karya Plato sebagai karya sastra, bukan karya ilmiah, karena dua ciri terakhirnya itu karya-karya yang mengandung mitos dan berbentuk dialog. Pandangan Plato tentang gagasan dunia, gagasan konstruksi, terpentingnya adalah pendapatnya tentang gagasan. Kedua itu metode filsafat intuitif. Sering dikatakan bahwa metode yang dikembangkan oleh Ward dan Plotinus tidak didasarkan pada kecerdasan ataupun rasionalitas manusia, tetapi tidak anti-intelektual. Manusia terkadang harus menjauh dari logika dan menyerah pada kemurnian realitas dan kebenaran fitrah manusia. Kebenaran ini ialah kebenaran yang dihasilkan dari proses bawah sadar yang tidak menggunakan proses nalar ataupun berpikir kebenaran. Intuitif ini sulit dipercaya karena tidak dapat dibuktikan. Seringkali dipahami oleh mereka yang berpengalaman panjang dan berpijak pada bidang tertentu saja. Dan yang ketiga, metode skolastik. Skolastik ini berarti berkaitan dengan sekolah akademik yang menjadikan alat ataupun metode pembelajarannya ini menekankan dialektika penalaran ataupun pertukaran argumen, sudut pandang, dan pembuatan argumennya ini antitesis untuk mengejar kesimpulan ataupun sintesis untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan konflik filsafat cerdas muncul pada abad ke-8. Setelah kemunduran filsafatnya ini pada abad ke-5 hingga ke-7, faktor yang mempengaruhi munculnya filsafat bijak ini karena suatu unsur religi dan unsur ilmiah. Yang keempat, metode skeptis. Metode skeptis ini merupakan metode yang menggunakan keraguan. Metodologisnya untuk sampai pada pengetahuan yang benar-benar dengan cara dilakukan untuk membuang semua keyakinan seseorang. Skeptis mutlak diperlukan dalam dunia ilmiah, karena sebuah teori ataupun hukum ilmiah belum tentu benar dan dapat dimodifikasikan jika ada teori yang baru. Wartawan harus menumbuhkan sikap skeptis dalam menjalankan profesinya, karena dengan sikap ini seorang jurnalis akan mampu mengungkapkan detailnya yang sebenar-benarnya dari suatu peristiwa tanpa keraguan
karena keraguan itu ada terhadap seseorang karena hakikat keraguan itu ada dalam orang yang tidak dapat dipercayai. Dan yang terakhir, metode empiris. Penelitian empiris ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang dimana menggunakan data empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik tindakan tutur yang diperoleh oleh wartawan maupun perilaku aktual yang diperoleh melalui observasi langsung. Aliran filosof yang menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Persepsi manusia dalam empiris, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Aliran ini menolak gagasan bahwa sesuatu yang dibawa sejak lahir. Misalnya, bagaimana kita tahu es krim itu dingin? Ahli empiris ini berpendapat bahwa es itu dingin karena orang tersebut telah ataupun memiliki pengalaman sendiri dalam menyentuh ataupun memperoleh pengetahuan yang disebutnya itu dingin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.